itu dimak. Wa yu'ayyidu lan muwatake hu ing maqala jam'un. Apa bahsul Farazi, pembahasannya Imam Al-Farazi. Wa syartu dzalika utawi syarate mengkonon-mengkonon yu'fa kul wa syartu dzalika kullihi kulluhu yuskabihani dzalik iku idza kana ing dalem nalikane ana apa dzalik iku fil ma'i ing dalem banyu. Semua kasus itu, semua permasalahan itu bisa dima'fun anhu apabila terjadi di air. La yughayyiru yang tidak berubah apa ma. Ya, semua kasus-kasus kayak mamahan, ya, seperti kotoran tikus seperti ini, atau seperti kotoran burung dan lain sebagainya, itu semuanya dima'fu asalkan menceloknya ke air dan airnya nggak berubah. Itu pun apabila amal ibtida. Wazabadu utawi zabat iku tohirun suci. Ditulis zabat itu apa? Zabat itu dikasih keterangan, zabat itu susunya hewan laut yang bisa dimakan. Arti pertama. Arti kedua, zabat itu keringatnya musang. Jadi apa yang kita bahas? Zabat itu keringatnya musang atau susunya hewan laut. Anggap saja keringatnya musang. Nanti warnanya putih kayak susu. Lalu aromanya harum. Teksturnya kayak susu, aromanya harum. Itu zabat. Wazabadu utawi zabat iku tohirun suci. Keringatnya musang itu suci. Atau susunya hewan laut itu hukumnya suci. Wa yungfalan dan ampura opo an qalil li sya'rihi saking sak titike rambute zabat. Boleh bifathiz zai atau bidommiha. Mau zubat monggo, mau zabat silakan. Kasalasi koyo telu. Nah, seperti yang kita tahu, rambut yang terlepas dari hewan, baik hewan itu najis atau mau suci, kan rambutnya itu kan menjadi najis. Tapi rambutnya zubat itu apabila jumlahnya setitik maka tidak apa-apa, ma'fun anhu. Seperti halnya katsalas, jumlah rambutnya itu cuma ada 3 helai, maka ya najis tetap. Jangan ngomong suci, jangan najis, tapi najis yang ma'fun anhu. Kalau ma'fun anhu ya bisa dipegang, nempel ketika kita sholat juga nggak masalah gitu tuh. Nah itu ma'fun anhu. Tapi tetap kita hukumi najis, jangan dibilang suci. Najis, tapi najis yang ma'fun anhu. Kaza iku kaya mukon yu'fa atlaqu padha mutlakake sapa para ulama hu ing yu'fa. Walam yubayyinu lan ora mertelaake sapa fuqaha atau ulama annal murada ing satuhune kang den karepake iku al qalilu rambut kang setitik fil ma'khudhi ing dalem zubat kang den alap bil istimali krono den gunakake au fil ina'i atawa ing dalem wadah al ma'khudhi kang den alap minhu saking ina. Jadi rambutnya zubat yang jumlahnya sedikit itu dimakfu.
Para ulama memastikan dan para ulama tidak menjelaskan standar sedikitnya itu berapa, standar sedikitnya itu seperti apa. Standar sedikit siapa? Fil ma'khudhi lil isti'mal. Yang dimaksud standar sedikit itu standarnya itu mengacu pada rambut yang diambil untuk digunakan. Misalnya ada manfaatnya rambutnya, rambut diambil untuk digunakan, apakah makfunya di situ? Aufil ina il ma'khul minhu, atau yang dimakfu itu wadah yang diambil dari rambut itu. Ada rambut di tengah-tengahnya ada wadah gitu. Wadah di tengah-tengahnya ada rambut. Lalu yang kita perlukan adalah wadahnya. Apakah apabila dimakfu itu wadah yang terkenanya, apakah rambutnya yang akan dipakainya? Maka qala ngendika sapa syekhuna guru kita, walladzi utawi perkara yutajahu kang berlaku kang digau yang diunggulkan iku al awalu kang pertama. Jadi kalau menurut Syekhuna yang menjadi patokan dan barometer adalah yang pertama, yakni fil ma'khudhi lil isti'mal, maka dimakfunya itu ingkana lamun ono opo zubat iku jami dan atos. Zubatnya ada, zubat itu ada dua, ada zubat yang jamid, ada zubat yang ma'i'. Mahal harganya, mahal. Mau tahu krim Gatsby itu dah, krim Gatsby, atau ini ya bukan semacam krim diwadahin, zubat biasanya dicetak pabrik minyak rambut atau pabrik tapi terbuat dari zubat, bukan cair tapi padat. Jadi kayak apa ya, kita tuh kayak balsem tahu. Nah, kayak model balsem begitu. Itu masuk dalam qadari benda padat. Kalau benda padat seperti itu, maka ma'fuun anhu, hitungan rambutnya. Di annal ibrata krono satuhune dan wilang-wilang fihi ing dalam jamid iku bimahallin najasati kelawan panggonan najis fakot mongko bloko, tapi fa in kathurat mongko lamun akeh opo najasah bimahallin wahidin ing dalem panggonan kang siji lam yu'fa mongko ora den ngapura opo manhu saking mahal. Tapi kalau misalnya najisnya itu banyak, najisnya zubatnya banyak misalnya, pada satu tempat, ini banyak ngumpul di sini semua, najis. Ya. Wa illa lan lamun ora fi mahallin wahid, ufiya mongko den ampura opo anhu saking mahal. Ini kita bicara tentang zubat yang keras atau zubat yang apa tadi namanya, jamid. Apabila ngumpul jadi satu dalam satu tempat, maka hukumnya najis. Apabila bercerai-cerai, geletak-geletak di tempat yang banyak, maka itu baru dimakfu. Bi khilafil ma'i, kelawan bedani kang cair. Fa inna jami'ahu krono satunes kabehane ma'i' iku kasyai'il wahidi, kasyai'i kaya sewiji-wiji. Berbeda kalau misalnya bentuknya cair. Kalau bentuknya cair, maka menjadi satu kesatuan.
Fa in qalla mongko lamun satitik apa asy'aru rambut fihi ing dalem ma ya Mufiya mongko den ampura opo anhu saking ma'e. Ada rambut ya. Rambutnya berada pada zubat yang jumlahnya sedikit, maka itu dimakfu. Wa illalan lamun ora fala nadhra mongko ora ono pandangan iku mujud lil makhudhi kadwe zubat kang den alap hinaidin ing dalem kono panggonan ma'ya. Wa naqala lan menukil sapa al muhibbu at-Tabari Imam Muhibb at-Tabari an Ibnu Sabah saking Ibnu Sabah wa tamadalan tetanggengan sapa al Muhibb at-Tabari hu ing manaqala annahu ing satune kelakuan iku yu'fa den ampura anjir rotil ba'iri saking mamahane ontak wa nahwihi lan sapadane ba'ir falayan jusu mongko ora najis apa ma perkara sariba kang minum apa ba'ir minhu saking ma wa yu'fa anjir rotil ba'ir termasuk najis yang diampuni adalah mamahan onta itu kan najis. Mamahan onta makan roti. Maka remukan mamahan yang teksturnya pasta. Kan ada yang benda itu ada padat, ada cair, ada yang pasta gitu. Gitu ya, pasta tuh ya yang kayak odol tuh pasta yang modelnya ya bainal jamid wal ma'i itu pasta antara cair dengan apa namanya antara cair dengan padat tuh pasta guluk kayak apa maning sih ya kotoran manusia juga bisa berbentuk pasta ya paling odol aja tapi ada bentuk pasta yang lain. Nah, mamahan itu nanti kan bentuknya tuh begitulah, tahu mamahan. Mamahan tuh yang di kunyah-kunyah sama ontak. Maka kunyahannya najis. Otomatis mulutnya juga najis. Mau begitu. Najis. Maka mulutnya juga najis. Tetapi falayan jusu masyariba minhu. Tidaklah najis apa yang diminum oleh onta. Ontanya habis mamah, jab. Mamahannya mungkin keluar, bibir tak apa, najis lah. Mamahannya najis, bibirnya juga najis. Lalu onta itu minum air di sebuah ember, maka bekasnya itu tidak dianggap najis, minumannya tidak dianggap najis, airnya enggak dianggap najis. Wa ulhiqolan dan pada akeh bihi kelawan ma opo ma bihi kelawan ba'ir opo famuma cangkeme hewan ya yujtaru kang den mamah ya jetaru kang mamah opo fam salah yujtaru kang den mamah opo min waladil bakori saking anake sapi wadok nilan kambing doan biri-biri. Idzal taqoma ing dalem nalikane ngemut apa walad akhlafa ummihi ing pentil
ibue walad. Nah, ulhik syibah kan ulhik. Wa ulhik bihi famuma, disamakan dengan onta, yaitu mulutnya anak sapi. Jadi mamahan yang ada mulutnya anak sapi pun najis, otomatis bibirnya juga najis. Anak sapi atau biri-biri najis, begitu ya. Idza taqama akhlafa ummihi, apabila dia itu ngemut. Ngemut tuh bahasa nasionalnya apa? Mengunyah. Mengunyah atau ngemut? Ngunyah jengmut ya. Diemut, alikunya sih. Beda nggak sih kunyah ngemut? Beda nggak? Kalau ngemut kan nggak sampai masuk ke ini kan. Intinya sih nyusu lah gitu. Anaknya sapi nyusu ke sapi gitu. Anaknya sapi akan rumput dikunyah, jadi halus kan, kayak di blender gitu, najis. Maka mulut anak sapinya najis. Lalu dia netek nyusu di induk sapi, di pentilnya, najis. Tapi najisnya najis. Oh enggak najis. Falayan jusu, tidak najis gitu loh. Tidak dihukumi najis. Ya kita juga makanya minum susu itu berasal dari itu sih. Kita minum susu semua berasal dari sapi. Susunya itu ngalir dari pentilnya sapi. Yang pentilnya sapi itu dimut oleh anaknya sapi. Yang anaknya sapi bibirnya itu bekas, ada bekas mamahannya. Yang mamahannya itu hukumnya najis. Apakah susu yang kita minum najis? Tidak. Wa qala dengan diko sapa Ibnu Shalah, yu'fa dan ngampura opo amma saking perkara ittasala kang ketemu bihi kelawan mau poseun suwiji-wiji min afwahis sibyani saking piro-piro cangkeme piro-piro bocah cilik ma'ata haqquqi najasatiha sartane nyatane najise sibyan. Nah, bahkan Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah itu mengatakan yufa amma ittasala bihi syai'un min afwahis sibyan, sesuatu yang berada di mulutnya anak kecil yang jelas-jelas najis, itu dimaaf. Mahatta haqquqi najasatiha, yakin kenajisannya itu. Ini cangkemnya anak ini gini. Nah, maka najis. Tapi najis maafu. Bukan nggak najis ya. Nah, ada kotoran apa di sininya misalnya, kotoran cecek lah misalnya apa gitu. Di mulutnya tuh. Udah diusap aja. Najis nggak najis. Tapi najisnya najis maafu. Kalau tidak dimaafu khawatir begini. Ada najis di mulutnya anak kecil, tidak sadar ibunya, anak kecilnya netek. Lalu karena netek, karena nenen, akhirnya nyebarlah. Ada najis di mulutnya tuh, cup. Jadi ini karena ada air tuh najis jadi kemana-mana. Sini ke sini kadang ya wis angel. Nah, makanya karena sulitnya begini, maka diampuni. Apalagi anak kecil yang belum ngerti hukum. Wa ulhikolan dan pada ake opo ghairuhu sakliyane anak kecil opo afwahul majjanina piro-piro cangkeme wong edan. Nah, najis yang ada di mulutnya orang-orang gila juga enggak najis tapi dimakfu. Ya. Misalnya orang gila makan tahi misalnya. Ya orang gila namanya juga.
Kalau orang gila itu makan sebisanya aja. Kita orang waras kan milihnya makanan-makanan yang menyehatkan, roti, daging, seblak minimal. Tapi orang gila, ya sebenarnya orang gila juga sadar itu makanan enak apa gak. Masa ya, kayak cecek mau dipakan orang gila kan. Ya kotoran manusia dipangan ya wong itu, apa-apa. Kayak aja maning wong waras wong edan itu digelem mangan kotoran wong. Tapi ini andaikan di mulutnya orang gila itu ada najis, maka hal ini diampuni. Wajazama lan yakinake bihi kelawan afwah sapa Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi. Wallahu a'lam.